menurut Anda yang rasional dan realistis dilakukan adalah eh, kaji lagi, koreksi lagi soal anggaran flagship dari pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, Itu menjadi salah satu opsi kan utama. fiskal itu pertama tambah pajaknya, potong anggarannya yang bisa dipotong, atau nambah hutang. Hutang kan nggak bisa. Naikin pajak untuk kelas menengah, kelas bawah, ini juga nggak logis sekarang. Termasuk juga bahkan untuk dunia usaha. Opsi yang paling mudah memang memotong, memangkas. Dan saya kira rasionalitasnya sangat mudah dipahami dan ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tinggal melakukan pengumuman, Pak Prabowo tinggal pidato, saya hentikan program ini, saya akan evaluasi program makan bergizi gratis yang selama ini dikritik luar biasa oleh publik karena anggarannya besar. Dan setelah itu saya kira kita bisa bicara lebih banyak lagi karena ada margin pengurangan anggaran yang menurut saya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat ya, beban subsidi Pertalite nanti juga akan naik. Kita juga perlu hitung multiplier effect karena Pertamax ini naik karena kelas menengah yang terpukul. Dan kalau kelas menengah terpukul, kelas menengah jatuh ke bawah, rentan, kita hanya akan punya dua kelompok masyarakat sekarang. Kelompok super kaya, kelompok sangat miskin, dan tidak ada kelas menengahnya. Ini berbahaya sekali untuk ekonomi jangka panjang. Mas Edi? Saya berada di dapil saya. Saya mewakili kurang lebih 3 juta masyarakat di dapil saya. Dan dari 3 juta masyarakat di dapil saya, kebanyakan itu merasa bahwa MBG itu berguna, bermanfaat dan dibutuhkan. Gitu. Nah, jadi memang kita tidak bisa satu suara terkait MBG dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa MBG itu pelaksanaannya sempurna. Saya kira pemerintah pun mengakui bahwa pelaksanaan MBG itu banyak kekurangannya. Jauh dari kesempurnaan dari desain MBG yang sejak awal. Jadi saya melihat kalaupun ada flaws di dalam MBG itu, kita harus perbaiki permasalahan-permasalahan atau kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Apakah SPPG yang nakal atau tidak bisa berjalan sesuai dengan SOP dalam menyediakan makanan berkualitas dan lain-lain. Tetapi saya kira dari yang saya hadapi di lapangan, terutama di dapil saya, kok banyak yang mengatakan itu sangat bermanfaat dan mereka butuh gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang saya harus akui bahwa kita memiliki ruang fiskal yang ketat saat ini. Apalagi ditambah dengan adanya beban yang tidak terduga dari awal. Pertama, kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana kita juga sangat rentan terhadap krisis energi dan gejolak energi yang kita hadapi sekarang. Kedua, permasalahan terhadap nilai tukar kita. Sehingga apapun yang kita impor, dan jangan lupa kita negara yang masih mengandalkan berbagai hal dari impor, mulai dari makanan minuman, dari bahan baku, termasuk juga bahan untuk kebutuhan energi, itu pasti akan otomatis menjadi mahal. Jadi ruang fiskal kita memang agak agak ketat dalam hal ini. Saya lihat bahwa memang harus ada efisiensi di bidang-bidang tertentu yang hari ini masih belum efisien. Salah satunya? Subsidi energi. Subsidi energi itu boleh dikatakan banyak yang menikmati subsidi energi yang sesungguhnya tidak berhak. Gitu. Ya, LPG 3 kg. LPG 3 kg itu kita impor dan kita manfaatkan, impornya 80%. Dari total 8,5 juta kiloliter per tahun. Dimanfaatkan mungkin 60% oleh orang-orang yang tidak berhak. Gitu. Saya datang ke sebuah perhelatan, waktu itu halal bil halal, di rumah seorang kenalan. Dia kemudian memiliki makanan disajikan, tetapi yang masaknya itu pakai LPG 3 kg. Itu kan tidak benar. Gitu. Ya, kita lihat kafe, kita lihat bahkan artis juga pakai LPG 3 kg. Jadi saya kira itu pun kalau di right sizing, right targeting, banyak bisa kita hemat kok dari sana. Oke, jadi menurut Anda efisiensi untuk program-program flagship dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya MBG ini kurang tepat, lebih baik ke efisiensi ke energi? Saya bilang begini, efisiensi untuk subsidi saya kira penting sekali dan itu bisa dilakukan cepat. Ya. Tetapi untuk evaluasi terhadap program MBG di mana terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan, terjadi inefisiensi di lapangan, nah saya kira itu perlu dilakukan.
Tidak kita perlu serta-merta menghentikan programnya, tetapi di mana terjadi kekurangan, saya kira itu yang perlu kita yang perlu kita betul-betul fokuskan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Iya,